Selamat siang anak-anak. Tetap semangat ya. Jam terakhir tetap harus semangat. Semangat ya. Menuntut ilmu itu tidak pandang waktu, tidak pandang usia. Ya. Jadi meskipun jam terakhir, kalian tetap harus semangat. Oke? Oke. Ketua kelas, Ibu minta silahkan pimpin doa dulu supaya pembelajaran kali ini berlangsung. Ilmu yang kita peroleh barokah. Silahkan, Adit. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak ada yang kosong? Ada yang tidak masuk ini? Ibu absen dulu ya untuk memastikannya. Aditya Putra Pradana? Hadir. Agus Marsa? Sakit. Sudah ada surat izinnya? Sekretaris sudah ke BP? Sakit apa no? Panas. Kali ini mari kita doakan Agus supaya lekas sembuh. Ya, bisa berkumpul lagi belajar bersama kita. Amin. Al Istiqomatul Istiana hadir. Alia Nursita hadir. Kemana? Sakit juga? Kok banyak yang sakit ya? Iya, musim pancaroba. Ya. Di tempat ibu juga sekarang musim BB. Jadi kalian silahkan jaga kesehatan. BB kok guyu? Ya, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, jaga lingkungan, jaga kebersihan. Selanjutnya Andika Hardi, ya. Anggit Putra Tiandika, ya. Bramantio Abimanyu, Davaina Maide, Destriana, ya. Iva Al-Fatihah, ada. Eva Azharatul Nisa, hadir. Fathul Ardianto Saputro, ada. Elsi Fahril Firda, hadir. Ica Bunga, ada. Ica Silvia Tiara, hadir. Ika Wulandari, Kafis Indra Dew, Linggan Sulka, ada. Nurul Falifatul, Hilmi Sidan. Motivasi Ibu hari ini punya kata-kata untuk meningkatkan motivasi kalian ketika mengikuti pembelajaran. Ya, oh ya. Sebelumnya kabar kalian baik ya. Ada di sini pastinya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Kemarin
hanya sekedar ingin tahu ya, apa yang Ibu sampaikan kemarin, apa yang kita pelajari kemarin kira-kira nyantol enggak? Bermanfaat enggak? Satu anak, pancingan sih ya, satu anak, Ibu tanya dulu, apa yang dimaksud dengan anekdot? Oh, silahkan. Cerita singkat, di dalamnya ada unsur lucu. Apakah lucu saja? Menarik, lucu, mengesankan, kemudian ya, yang ditahu. Ada yang berpendapat lain menambahkan, silahkan. Anekdot adalah bentuk dari cerita singkat, lucu, menarik, kemudian belum dikatakan sebagai anekdot apabila belum ada sindirannya. Terima kasih Ica. Ya, yang ini masih semangat menjawab. Kemudian struktur dari anekdot. Tadi cewek, sekarang cowok minta untuk menjawab. Struktur dari anekdot ada berapa? Absen 1. Silahkan. Struktur teks anekdot ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, kode. Jos. Abstrak, orientasi, reaksi, kode. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 13. Absen 13. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Ya, abstraksi, nek gak gelem. Struktur itu kan wajib urut, ya toh? Nanti apa yang dimaksud dengan abstrak? Silahkan. Abstrak adalah kemarin mas pelajari seperti itu loh. Abstrak adalah sak pancing nih. Lele ya. Abstrak itu masih berupa gambaran umum. Orientasi berupa pengenalan yang dikenalkan apa? Ilmi? Tokoh, tempat, dan peristiwa. Ya. Kemudian muncul krisis. Krisis adalah permasalahannya. Di situ muncul lucunya, sindirannya. Kemudian lanjut reaksi. Reaksi adalah tindak lanjut dari krisis. Kemudian yang terakhir kode. Kode adalah perubahan yang terjadi di akhir. Untuk tadi pengertian kalian kuat. Untuk struktur masih pegangannya. Nanti tak kasih tes. Kemudian lanjut lagi. Sudah ya, struktur sudah. Perbedaan di anekdot itu ada humor. Tadi menariknya karena ada humor, kemudian ada sindirannya. Ya toh? Kira-kira kalian bisa membedakan antara humor dan sindiran? Siapa? Acungkan tangan. Silahkan Pak. Humor bentuk lucunya, kalau sindiran mengkritik secara tidak langsung. Kedua-duanya dalam plus nanti ceritanya sih. Untuk struktur kebahasaan, anekdot, kalian sudah paham. Sekarang Ibu masuk pada motivasi ya. Kata-kata Bu Fitri hari ini berhubungan dengan apa yang kita pelajari anekdot. Ungkapan motivasi hari ini adalah ungkapkan kritik dan tanggapan kalian dengan santun tanpa melukai hati. Kenapa? Karena hati kalau sudah sakit, sakitnya di sini. Ya toh? Nah, sakitnya di sini. Ada yang mau memberi motivasi? Ya, lanjut. Pada pembelajaran kali ini ya, Ibu punya satu gambar. Contoh dari gambar anekdot. Ya toh? Anekdot bisa disampaikan berupa lawakan tunggal, stand up komedi nanti yang akan kita pelajari.
bisa kita tuangkan juga dalam bentuk gambar. Salah satunya gambar karikatur. Kalian melihat gambar ini lucu enggak? Lucu. Gambar apa ini? Ada kenaikan harga, kemudian kenaikan gaji. Kenaikan ketika, oh itu ada gambar PNS ya? Iya. Gaji PNS naik otomatis, harga juga ikut naik. Terus yang bawah dampaknya, ada dampak. Bisa enggak ini dikatakan sebagai dari kita menyindir bagian dari anekdot? Bisa. Yang berupa gambar. Kemudian yang berupa stand up komedi yang maju mau memberikan contoh stand up komedi nilai plus dari silahkan. Ada yang berani maju? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya di sini akan memberikan contoh stand up komedi anekdot. Di sini sudah diberitahukan gambar teks anekdot tentang naiknya harga sehari-hari sama naiknya gaji. Saya akan menyampaikan Contoh stand up komedi. stand up. Ini masih kabis terus guyu ya. Mana stand up komedi. Ayo Fis. Saya di sini akan menyampaikan contohnya, yaitu tentang kehidupan sehari-hari teman-teman, yaitu tentang harga BBM. Harga BBM bisa naik karena apa? Karena ya harganya naik. Oke. Lanjut. Terus kenapa bisa harganya naik? Karena kalau carinya itu gampang, maka tidak akan naik. Kalau carinya mudah, itu pasti murah. Oh, ini masuk ya. Dan saya di sini akan menyampaikan permasalahannya murid-murid di sekolah, ataupun permasalahannya anak-anak dia. Ya, Anak-anak di sekolah itu kalau belajar itu harus mendengarkan. Kenapa kok harus mendengarkan? Karena kalau tidak mendengarkan, maka dia tidak akan tahu. Kalau dia tidak akan tahu, maka dia akan dikasih TP. ya. Masuk lagi. Masuk. Dan saya di sini berdiri ini karena apa? Karena demi mencari nilai. Itu yang berat itu. Kenapa kok saya mencari nilai? Karena nilai itu tidak bisa dicari, tidak bisa datang sendiri, karena nilai itu dipegang oleh gurunya. Kalau saya memegang nilainya, pasti semua murid-murid akan datang ke saya. Bis, nilaiku 100 plus bis. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu
Makanya saya, kalau teman-teman lihat saya itu, saya terlalu pede. Pedenya apa? Karena saya terlihat tampan. Kalau saya tidak terlihat tampan, apalagi saya dikatakan jelek, itu karena saya itu laki-laki. Kalau saya perempuan namanya cantik. Kalau cantik dibilang ganteng itu namanya ragil. Ada yang mau tanya kenapa saya berangkat sekolah kok pakai uang saku? Karena kalau tidak punya uang saku, maka saya akan kunci di kamar terus saya tidur mogok makan. Itulah gambarannya. Seperti saya kalau tidak naik harga itu kan, maka perekonomian itu makin tinggi ya nilainya. Kalau saya tidak dikasih uang saku, maka saya akan mogok. Kalau saya mogok nanti saya akan nangis. Kenapa saya nangis? Karena saya lapar. Makanya saya itu kalau mogok itu mikir-mikir, kenapa saya mogok makan? Kalau tidak mogok di jalan. Karena kalau mogok di jalan tidak pakai uang saku, maka saya akan ketinggalan pelajaran. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Contoh anekdot berupa setup di antara contoh yang Ibu sampaikan itu dan yang berupa setup ini masing-masing kalian dari apa yang sudah kalian dengar tadi, kalian tentunya bisa mengambil hikmah manfaat kita mempelajari anekdot. Satu yang bisa kalian ambil manfaat dari kita mempelajari. Bertanya gini, ketika kalian mau membuat anekdot, ya apabila kalian belum mempelajari anekdot, kalian semau sendiri tak mengeluarkan bahasa. Ya, yang penting berupa sindiran, betul kan? Nah, ketika kalian sudah mempelajari anekdot, mau mengeluarkan ungkapan, masih memikir lagi bagaimana ya cara mengkritik seorang agar tidak menipu. Ya, satu. Yang kedua, manfaat dari mempelajari anekdot diantaranya ketika kalian mengkritik kalian, misal Bramantio, nilaimu kok bagus sekali, di rapotmu hampir semua berwarna merah. Anekdot? Ya, ada sini. Ketika ibu menyampaikan bagus sekali, ada warna merah, kalian tertawa enggak? Tertawa enggak? Nah, kenapa barusan enggak tertawa? Ibu ngomong, Bramantio, kenapa nilai rapotmu merah? Kalian gitu. Itu salah satu manfaatnya. Kita dikritik, kita lebih peka terhadap apa yang disampaikan oleh oh enggak keras kepala. Bramantio, kenapa nilaimu merah? Wes, warnanya merah kok. Itu kan namanya tidak peka ya. Tapi ketika ibu sindir seperti itu, kemudian Bramantio ada rasa malu-malu, raut mukanya memerah, ada perubahan raut muka. Itu sudah menunjukkan kepekaan Bramantio. Apalagi nanti Bramantio lebih meningkatkan konsentrasi belajar. Ya, itulah manfaat dari pembelajaran teks anekdot. Untuk pembelajaran kali ini, ini lakon hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini nanti, ya, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah diharapkan siswa dapat menganalisis anekdot oral berbentuk lawakan tunggal melalui diskusi dengan baik. Kemudian diharapkan siswa dapat mengevaluasi
tepat dalam diskusi baik dan ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Gimana? Iya, ini semua ada di mana? Ini semua ada di buku stand up comedy. Nanti disampaikan pada pembelajaran ini. Untuk saat ini dari tujuan pembelajaran itu Ibu menjelaskan langkah-langkah nanti. Ya, pada pembelajaran stand up comedy ini nanti Ibu langkah pertama Ibu akan share link ke kalian, HP kalian, kemudian akan ada juga di sini Ibu tampilkan video, ya. Video itu nanti kalian simak dengan seksama. Ingat ya, disimak. Kalau disimak berarti didengarkan dengan konsentrasi penuh untuk memperoleh informasi. Ojo sambil tahu. Video kalian simak, tapi sebelumnya kalian buat kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok 4, 3. Kalau 3 sampai 4 orang. Berarti nanti di sini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Ya. Nanti kalian dalam kelompok itu kalian diskusikan, kalian cari, kalian temukan, ya kemudian kalian analisis. Nanti ada 2 video. Di 2 video itu kalian tentukan, kalian cari. Di masing-masing video kalian wajib mencari mana yang merupakan humor, mana yang merupakan sindiran. Ya, tetap kerja tim, kerja kelompok. Tidak usah khawatir, tetap dalam bimbingan Ibu tetap akan memantau kalian di kelompok mana. Untuk kelompok nanti karena kita bahas tentang anekdot, menginginkan nama kelompoknya yang berhubungan dengan anekdot. Karena ada 5 kelompok, maka nama per kelompok Ibu ambil berdasarkan struktur. Kelompok abstrak, ya, kelompok orientasi, kelompok langsung gini aja nanti ya nanti saja. Kemudian kelompok krisis, kelompok reaksi, kelompok ingat-ingat ya, kelompok apa? Abstrak, orientasi, krisis, reaksi, kode. Ya, nanti silakan dicari ya. Sekali lagi. Disimak, tunggu, dicari, tentukan, analisis, mana yang masuk, apa tadi? Umur, mana yang masuk pada sindiran. Di kedua, kemudian setelah kalian diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing, nanti dipresentasikan. Ya, per kelompok gantian di depan. Masing-masing kelompok harus punya tanggung jawab. Oke? Untuk sebelumnya ada pertanyaan? Belum. Sambil lalu ya. Silahkan sekarang membentuk kelompok. Set. Langsung berhadapan. Nah, langsung gitu. Tarik gini, Lin. Nanti ketika kalian hasil dari kalian nanti Ibu hasil analisis kalian silahkan ditulis, dituangkan dalam LKPD yang Ibu berikan ya. Dibalik, biar enak. Kursinya dibalik, biar enak. Nggak usah gitu. Balik saja, biar enak. Jangan setengah-setengah. Sebelumnya habis ini Ibu tayangkan
sambil lalu nanti Ibu tayangkan di depan proyektor. Silahkan simak dulu dari yang di sini. Pusat konsentrasi penuh di sini dulu. Yang di HP abaikan dulu. Kita lihat yang di sini ya. Saat ini biasanya pakai biola, tapi minggu lalu karena lehernya pendek, biolanya nggak dipakai. Oh, apakah dia minggu ini pakai gendang? Atau Polita, kita langsung panggilkan sama-sama, beri tepuk tangan untuk Doi! Saya ingin tahu
video pertama ya. Kita simak lagi video yang kedua. Kami akan tampil di pre-show pertama untuk kali ini adalah seorang komika yang berasal dari Surabaya. Logo kan? Dia itu suka pakai biola karena selain dia pakai biola, dia jadi be yourself. Asik. Dulu saya mengukur dengan nada melodi biola. Namun saat ini saya akan menghibur Anda dengan nada dan tawa. Yang ini namanya nada ngek. Yang ini namanya nada ngok. Kalau digabung jadi ngek ngok. Selamat malam masyarakat. Nama saya Duduk Mulyanto. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Kehidupan saya beda dengan anak-anak desa yang lain. Anak desa yang lain itu mainannya di sawah, ngejar-ngejar layangan. Saya nggak boleh ngejar-ngejar layangan sama bapak saya. Saya tuh belinya ngejar-ngejar kamu. I love you. Cara makan saya pun beda dengan anak orang-orang desa. Orang desa itu makannya biasanya saya makan itu table manner. Peralatannya harus lengkap. Ada sendok, garpu, silet. Kalau orang Jawa biasa ini makannya nasi pecel ekstra sudah. Saya tidak begitu. Ada hidangan pembuka, hidangan utama dan hidangan penutup. Hidangan penutup isinya puding dan diakhiri dengan dilupai. Air putih muntah saya. Pizza aja saya gatal-gatal. Mama saya itu bartender. Iya, punya minibar. Dibangun di depan rumah ada terpalnya. Marung. Isinya itu ya beras kencur, temulawak. Beras kencur campur temulawak. Selain punya warung, keluarga kami itu punya sawah. Dan punya sawah itu makanya kemampuan bahasa Inggris saya itu jelek. Makanya di sama guru saya itu saya dikasih tahu, Dudit, kalau kamu mau pintar bahasa Inggris, kamu harus ngobrol di rumah dengan orang tuamu menggunakan bahasa Inggris. Masa bapak ibu saya di sawah saya harus ngobrol pakai bahasa Inggris pas angin berembus-embus. Mami, the sky is gray. I want to go now. Ibu saya pasti ngomong ke bapak saya, Pak, anak kita kesurupan, Pak. Saya itu setuju sosial media itu untuk semua orang untuk memudahkan komunikasi. Saya berencana membuatkan mbak saya Twitter. Jadi mbak saya kalau butuh apa-apa enak, Lady, untuk butuh keroan cek DM. Hashtag uhu. Saya ini pemain biola ya. Jadi pemain biola itu saya sangat menyayangkan loh. Kalau biola di luar negeri itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik.
ya, backsoundnya jadi seperti ini. Bang Bokir. Terima kasih. Saya ini besar ya. Ya, kadang saya main biola ini terbawa emosi akibat situasi dan kondisi di negeri ini. Iya, saya tuh main biola itu sangat terbawa emosi loh. Terima kasih sampai dulu itu. Oke. Ada ya dari tadi yang sudah disimak kalian bagaimana? Sudah bisa menangkap? Ya, sudah. Hah? Belum. Putar lagi. Lah kan di HP-mu ada. Enak langsung sini. Tak turuti. Oke. Satu kali lagi ya. Oke. Silahkan. Selamat malam, Ustaz Al-Fadli. Sudah mandi? Nanti bau loh. Lagu pemilu itu menunjukkan profesi presiden kita yang terdahulu. Ini sesuai habis ini kita akan memilu. Biola saya jarang saya minyai. Lagu itu iramanya mars. Temponya itu secepat orang berbaris. Tahu kan presiden kita dulu sukanya baris berbaris. Piye kabare? Jinak zamanku toh. Hashtag aku rapopo. Saya tunjukkan tempo baris berbaris dengan biola. Aduh, ini repotin. Nggak apa-apa kalau saat tinggal minta dibelikan papa. Guyu. Pemilihan umum telah manggil kita. Kita aja gales. Nah, lagu itu mungkin kalau dimainkan saat ini sudah tidak relevan, guys. Makanya Kompas TV membuat lagu yang lebih fresh untuk mengajak rakyat mencoblos, dan itu progres yang baik dari Kompas TV. Cie Kompas. Datang dan memilih, datang pilih coblos terus amati proses.
Lanjut video yang kedua. Kami akan tampil di pre-show pertama untuk kali ini adalah seorang komika yang berasal dari Surabaya. Nunggu kan? Dia itu suka pakai biola karena selain dia pakai biola, dia jadi be yourself. Asik. Please welcome, ini dia. Cepat yuk. Saya harus mengasih. Dulu saya menghubung dengan nada melodi biola. Namun saat ini saya akan menghibur Anda dengan nada dan tawa. Yang ini namanya nada ngek. Yang ini namanya nada ngok. Kalau digabung jadi ngek ngok. Selamat malam masyarakat. Nama saya Duduk Mulyanto. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Kehidupan saya beda dengan anak-anak desa yang lain. Anak desa yang lain itu mainannya di sawah, ngejar-ngejar layangan. Saya nggak boleh ngejar-ngejar layangan sama bapak saya. Saya tuh belinya ngejar-ngejar kamu. I love you. Cara makan saya pun beda dengan anak orang-orang desa. Orang desa itu makannya biasanya saya makan itu table manner. Peralatannya harus lengkap. Ada sendok, garpu, silet. Kalau orang Jawa biasa itu makannya nasi betul es teh sudah. Saya tidak begitu. Ada hidangan pembuka, hidangan utama dan hidangan penutup. Hidangan penutup isinya puding dan diakhiri dengan minum wine. Air putih muntah saya. Pizza aja saya gatal-gatal. Mama saya itu bartender. Iya, punya minibar dibangun di depan rumah ada terpalnya. Warung. Isinya itu ya beras kencur, temulawak, beras kencur campur temulawak. Selain punya warung, keluarga kami itu punya sawah.
sambil lalu didiskusikan ya. Sudah. Silahkan kalian diskusikan dalam kelompok. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Nanti presentasi per kelompok. Ayo. Gimana? Langsung didiskusikan ya nanti jawabannya. Boleh kok. Satu kok. Ingat ya, dalam satu video itu ada beberapa umur dan sindiran. Tidak satu ya, ada beberapa. Kalian tuliskan. Ini tulis judul dari video satu. Ya. Kemudian ini lanjut, cari ya. Yang ini. Sambil lalu kalau ada yang bukan yang sudah ibu hati kalian itu sudah
apa? Umurnya sudah dapat berapa? 2. Sindirannya? Belum. Sudah direkap belum? Tidak. Lanjutkan. Paham ya? Oke. Bagaimana, sudah dapat? Sudah dapat? Ayo. Umurnya. Bukan. Oh, saya itu ya. Ada kritikan di sini. Sudah dapat berapa, Nduk? Dapat 2. Yang video 2. Umurnya ya? Umur itu ya. Ingat, waktu-waktu dimanfaatkan. Ya, Bu.
kira-kira sudah banyak ya? Sudah dapat banyak ya? Tinggal sindirannya. Berarti bisa maju lebih awal ya? Kelompok abstrak maju lebih awal, kemudian diikuti oleh kelompok orientasi. Sudah? Dapat berapa, Dek? Ya, lanjutkan. Sambil lalu dilihat ada sindirannya ada di menit keberapa, detik keberapa gitu loh. Enak nanti. Orientasi krisis dapat berapa? Lumayan banyak. Bisa maju tampil? Oke. Kelompok reaksi tinggal satu, lebih cepat dari apa yang Ibu perkirakan. Kelompok koda adalah kelompok perubahan di akhir. Sudah berapa? Lumayan. Lanjutkan sindirannya di menit. Oh ya. Yang umurnya? Belum. Ingat ya, umur itu yang mengandung lelucon. Ya, kalau sindiran, apa tadi sindiran? Ada kritikan. Ya, agak aja lucu, ada kritikannya. Golput.
Presentasikan untuk kelompok abstrak. Silakan. Yang lain sambil lalu disimak presentasi temanmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok abstrak, saya Nurul Faryat Azidah, ada Diva Al-Fatihah, Muhammad Humi Fauzidan, dan Fatul Ardian Saputo akan mempresentasikan tentang teks anekdot yang terdapat pada stand up comedy. Untuk yang pertama ada judulnya Servis Pinter Dia Digedek Raditya Dika Soal Kumis. Untuk humornya sendiri ada pemilu telah memanggil kita wajah keles. Yang kedua ada jangan lupa Anda harus servis pinter. Ini terbawa, masih terbawa anekdotnya, sindirannya. Itu sindirannya ada rakyat golput bukan solusi. Yang kedua ada sayangnya di desa itu banyak caleg yang melakukan back campaign, kampanye gelap listrik belum masuk. Untuk stand up komedi yang kedua judulnya Pecah Saya Jawa tapi megang erat gaya Eropa. Humornya terdiri dari saya nggak boleh ngejar-ngejar layangan sama bapak saya bolehnya ngejar-ngejar kamu. I love you. Humor. Yang kedua ada pas angin berembus, wush, mami, the sky is gray, I want to go home now. Bu saya pasti ngomong ke bapak saya, Pak, anak tak kerasukan Pak. Untuk sindirannya ada Yola kalau di negeri itu di luar negeri itu dipergunakan dengan baik. Yang kedua, saya ini besar ya, kadang saya main biola itu terbawa emosi akibat terbawa suasana negeri ini, koruptor jahat. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Rakyat golput buat rakyat. Ya. Sayangnya di desa ini banyak caleg yang melakukan kampanye gelap. Calon kandidat kampanye. Ya. Umurnya Umurnya itu yang mengandung terluka. Ya, ini kan kita mendengarkan, kita tertawa begitu. Ada umur satu apa dua? Umur satunya apa? jangan lupa Anda harus servis pinter. Dan yang kedua? Yang kedua, pas angin berembus-bus, mami. Itu umurnya. Ya. Angin Yang itu, yang Pak anak kita kesurupan. Nah, itu. Ya, bukan anehnya. Terus, ada yang bertanya? Ada yang menanggapi? Loh, kalau enggak berarti menunggu kelompok berikutnya. Nah, silakan ditutup dulu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok reaksi ingin mempresentasikan dari apa yang kita kerjakan. Yang pertama adalah dari video pertama yang judulnya Jangan Lupa Servis Pinter. Humornya kita lo aja keles. Yang kedua yaitu pemilu di desa beda sama di kota. Kalau di kota hingar-bingar, kalau di desa itu tentram, damai, sepi tapi gak ada yang datang. Untuk sindiran dari video yang pertama tahu kan presiden kita suka baris berbaris, piye kabare, enak zamanku toh. Untuk yang kedua, Black Campaign, lo tahu kan? Dari video yang kedua, untuk judulnya minum air putih bisa muntah. Humornya yang pertama, butuh kerokan, cek DM, hashtag uhu. Untuk yang kedua, humornya, saya minumnya wine, kalau minum air putih saya muntah. Untuk sindirannya yang pertama, kadang saya main biola, terbawa emosi akibat situasi dan kondisi di negeri ini. Koruptor jahat. Ini untuk sindirannya yang kedua, panjang, jadi cuma kita cantumkan menitnya, yaitu menit 1.47 sampai menit 2.46. Ada pertanyaan? Silakan kelompok lain menanggapi. Kalian punya hak untuk mengeluarkan suara muda, Pak, ya. Ini masih dalam suasana pemilu, tunjukkan kalau kalian bisa berpendapat. Oke, silakan menanggapi. Silakan beri tanggapan. Tanggapannya gimana, Mbak? Atau Anggi biasanya sering menanggapi. Silakan beri tanggapan terhadap hasil presentasi teman mungkin. Tadi kelompok krisis memperoleh apa itu? Bentuk sindirannya gimana, Mbak? Video 1? Tahu kan presiden kita suka baris berbaris, piye kabare, enak zamanku toh. Silakan tanggapi. Itu benar enggak? Sindirannya di situ benar enggak? Menurut saya sepertinya ya. Iya, alasannya? Alasannya karena menurut saya baris-baris itu saling mengikuti. Dari dulu itu semisalkan peraturannya A, terus sampai sekarang itu A terus. Dan tidak terganti sekalipun. Itu yang dimaksud dari baris-baris. Tanggapan seperti itu yang Ibu inginkan. Ya. Sudah, silakan ditutup untuk kelompok krisis. Sekian dari kelompok saya. Jika ada salah kata, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa kelompok tadi yang sudah tampil itu Ibu anggap sebagai perwakilan dari kalian, ya. Dari situ kita bisa melihat, ya, ketika ada sindiran kita harus memposisikan bagaimana. Ketika kita akan membuat sindiran, kita pun harus membuatnya seperti apa supaya tidak melukai hati. Oke, untuk pembelajaran kali ini, supaya Ibu tahu penguatan kalian ada sampai pahamnya kalian sampai di mana, Ibu berikan ini ya, langsung dikerjakan di sini.
Ini per orang ini kalau ini. Ibu ada 10 soal, Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Jawabannya gampang ini, cepat ini. Langsung dijawab, kemudian langsung kumpulkan atau dicocokkan ya. Jawabannya langsung ditulis di LKPD itu ya, di sampingnya itu. Ya, tulisan jawaban. Ya, jawaban itu langsung di situ. Langsung ditulis di LKPD-nya. Yang jawaban itu. Ya. Kosongi saja. Oh, ini anggap saja post test. Ya, pemahaman kalian dari apa yang sudah kita lakukan di pembelajaran kali ini. Hanya 10 soal, 10 menit itu sudah lama, harusnya 5 menit. 2 menit, oke. Tang ya. Langsung jawabannya saja tulis K, A. Ya, langsung saja. Biar cepat, kandani kok. Kalau kalian menyimak dengan sungguh-sungguh, pasti bisa menjawab. Nah, kita buktikan kalian menyimak dengan sungguh-sungguh enggak? Pasti. Katanya tadi 2 menit, sudah selesai? Sudah? Sedikit lagi. Sabar. Sabar, motivasi kalian belajar tak akoni. Jangan lupa nama kelas, nomor absen ditulis. Ya, Bu.
B. 10. Salah 5. Yang salah 5 angkat tangan. Nggak ada. Salah 7. Salah 5 nggak ada Bu, apalagi salah 7. Salah 3. Salah 3. 1 anak. Salah 2. 2 anak. Betul semua? Berarti intinya pembelajaran hari ini berhasil. Kalian bisa menangkap materi dengan sebaik mungkin. Ilmu yang kalian peroleh barokah. Sekarang Ibu ingin bertanya, kenangan buat kita, ya buat Ibu, buat kalian di pembelajaran kali ini. Ya, pertanyaan Ibu, jawab jujur. Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran ini? Senang. Alasannya kenapa? Acungkan tangan. Silahkan. Oh, karena pembelajarannya menggunakan video stand up comedy sesuai dengan pembelajaran hari ini. Kemudian videonya mendukung. Nah, nanti besok kalau pembelajaran minta seperti ini terus? Oke, lanjut. Alasan yang kedua. Alasannya sama. Berarti sukanya, senangnya kalian itu bila pembelajaran tidak monoton. Ya, tidak ceramah terus, agak penugasan terus, penugasan sana-sana. Harus diimbangi dengan penggunaan media yang menarik. Ya. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan? Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan? Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan untuk materi ini? Sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Benar semua kok, Bu. Kami sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Satu kata untuk hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, sebelum kalian berdoa, satu kata dari Ibu. Terima kasih. Ya. Kedua kelas, Adit, silakan pimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini, supaya ilmu yang kalian dapat barokah, pulang ke rumah selamat. Ya, silakan Adit, pimpin doa Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.